Oke, sebelum kita ke rangkaian Arduino menggunakan Walkly, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu Walkly. Dan di sini pengertiannya, Walkly adalah simulasi elektronika online atau platform simulasi berbasis web yang memungkinkan pengguna untuk merancang, menguji, dan memprogram proyek Arduino secara online. Nah, dengan antarmuka intuitif, Walkly mendukung simulasi real-time dari rangkaian elektronik, memungkinkan pengguna untuk melihat hasil langsung dari perubahan yang dilakukan. Baik, cara yang pertama yaitu cara login pada Walkly. Di sini sudah tertera cara login pada Walkly. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kunjungi situs Walkly. Yang kedua ada klik sign in. Kalau kamu belum mendaftar pada Walkly tersebut, bisa di sini klik sign in terlebih dahulu. Lalu klik pojok kanan atas halaman utama, masukkan email dan kata sandi. Di sini setelah itu, jika kalian sudah mempunyai atau memasukkan email dan kata sandi, bisa klik login. Nah, setelah itu kalian bisa memakai situs Walkly untuk pemrograman yang akan dijalankan. Cara pemrograman proyek elektronika pada Walkly. Langkah pertama, di dashboard pilih New Project untuk memulai proyek baru. Langkah kedua, pilih jenis microcontroller, misalnya Arduino Uno SP32 yang akan digunakan. Langkah ketiga, tambahkan komponen yang dibutuhkan melalui komponen library. Langkah keempat, tulis kode program di editor kode yang Langkah kelima, klik tombol Run untuk menjalankan simulasi dan memeriksa hasilnya. Cara mengatasi debugging atau error pada pemrograman Walkly. Kesalahan kode. Periksa pesan error di bagian bawah editor, kemudian perbaiki kesalahan sintaks atau logika program. Library yang hilang. Jika ada library yang belum dimasukkan, tambahkan library yang diperlukan melalui opsi import atau dengan mengunduhnya dari sumber terpercaya. Langkah pemecahan masalah, baca pesan error dengan teliti, kemudian periksa koneksi. Nah, di sini ada cara merancang komponen elektronika yang digunakan pada Walkly. Yang pertama yaitu hubungkan komponen berikut. Nah, di sini komponennya ada kabel LCD 16x2, DHT22, VCC simbol, GND simbol, relak module, Arduino Uno, LED, buzzer, dan Vintex. Yang pertama itu ada di LCD 16x2. Nah, itu tutorialnya ada di sini. Pertama ada hubungkan LCD 16x2 VCC ke plus di breadboard, hubungkan LCD 16x2 GND ke min di breadboard, hubungkan LCD 16x2 SDA ke pin A4 Arduino, dan yang terakhir ada hubungan LCD 16x2 SCL ke pin A5 Arduino. Nah, yang kedua itu ada di DHT22. Di sini ada hubungkan DHT22 VCC ke plus di breadboard. Lalu hubungkan DHT22 GND ke min di breadboard, hubungkan DHT data ke pin 2 Arduino. Setelah itu ada VCC simbol. VCC simbol ini menunjukkan sumber daya positif, biasanya plus 5V atau plus 3.3 volt. Dan keempat ada GND simbol, ini menunjukkan sambungan ground atau negatif dalam rangkaian. Nah, yang kelima ada relay module. Nah, cara merangkainya itu yang pertama itu hubungkan relay VCC ke plus di breadboard, kedua hubungkan relay GND ke min di breadboard, tiga hubungkan relay pin ke pin 8 Arduino, empat ada hubungkan relay home ke plus di breadboard. Nah, cara yang keenam yaitu melalui Arduino Uno. Bagaimana sih? Nah, di sini ada tutorialnya. Ini ada papan pengendali yang digunakan untuk mengontrol komponen lain melalui pemrograman. Yang ketujuh ada LED. Nah, bagaimana sih menghubungkan LED itu? Nah, hubungkan LED-nya pada VCC ke pin 9 Arduino, hubungan LED GND ke min di breadboard. Yang ke-8 ada buzzer. Hubungkan buzzer pada VCC ke pin 8 Arduino, hubungkan buzzer GND ke min di breadboard. Yang ke-9 ada running text. Ini biasanya menggunakan modul atau library untuk menampilkan teks bergerak pada LCD atau LED. Seperti ini, agar bergerak ini, contohnya di sini ada. Nah, yang ke-10 ada kabel. Nah, kabel ini sangat penting digunakan karena itu untuk menghubungkan satu sama lain atau menghubungkan berbagai komponen dalam rangkaian elektronika tersebut. Setelah itu, gunakan editor kode yang menulis program Arduino yang sesuai dengan rangkaian yang dibuat. Jadi, kalian ketika membuat rangkaian harus sesuai dengan pemrograman yang kalian buat. Nah,
di sini setelah itu sudah selesai, jalankan simulasi untuk melihat hasilnya secara langsung dan perbaiki jika ada kesalahan. Nah, jika ada kesalahan yang tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengatasi error atau debugger. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, sebelumnya itu sudah dijelaskan. Nah, setelah selesai, simpan proyek dan bagikan tautan untuk kolaborasi atau umpan balik. Jadi kalian bisa melihat hasilnya atau bisa dibagikan ke orang lain untuk melihat hasil tersebut atau untuk melihat pemrograman yang kalian buat melalui situs. Kebutuhan fungsi komponen elektronika yang digunakan. Yang pertama, Arduino. Fungsi Arduino adalah mikrokontroler utama yang digunakan untuk mengontrol seluruh proses dalam rangkaian membaca input dan sensor. Misalnya DHT22, mengirim sinyal ke output seperti LED relay atau LCD, menjalankan logika program yang ditulis oleh pengguna. 2. Relay modul. Fungsi relay adalah saklar elektronik yang dikendalikan oleh Arduino, mengontrol perangkat bertegangan tinggi seperti lampu, AC, atau motor. Melalui sinyal dari Arduino, menjaga isolasi antara sirkuit kontrol Arduino dan perangkat bertegangan tinggi. Yang ketiga, DHT22AM2302. Fungsi DHT22 adalah sensor untuk membaca suhu dan kelembaban lingkungan, memberikan data digital mengenai suhu dalam derajat Celcius dan kelembaban dalam persentase. Digunakan sebagai input ke Arduino untuk menjalankan logika tertentu, misalnya mengaktifkan relay atau suhu tinggi. Yang kelima, kabel jumper. Fungsi kabel jumper digunakan untuk menghubungkan komponen dalam rangkaian Walkwie, menyambungkan pin, input atau output Arduino dengan komponen seperti LED, relay, atau sensor, memastikan aliran data dan daya antara perangkat. Kemudian, lampu LED. Fungsi LED digunakan sebagai indikator visual atau on-off, memberikan sinyal jika suatu kondisi terpenuhi, misalnya menandakan bahwa suhu melewati batas tertentu. Status operasi menunjukkan apakah rangkaian sistem bekerja. Yang keenam, LCD 1602. Fungsi LCD 1602 adalah modul layar yang digunakan untuk menampilkan informasi, menampilkan hasil pembaca sensor seperti suhu dan kelembapan, memberikan pesan status sistem, misalnya suhu normal atau suhu. Yang ketujuh, LCD Matrix Max 7219. Fungsi LCD Matrix Max 7219 adalah modul tampilan berbasis LED matrix, menampilkan angka, huruf, atau animasi sederhana. Digunakan untuk aplikasi seperti penghitung waktu, scrolling teks, atau tampilan status sistem. Contoh proyek lampu LED yang dinyalakan oleh sensor suhu. Deskripsi proyek ini akan menyalakan LED ketika sensor suhu membaca nilai di atas 24 Celcius. Komponen Arduino Uno, LED relay, kabel jumper, LCD 1602 DHT22, LCD Matrix Max. Kesimpulan di sini adalah Walkwie adalah platform yang mudah digunakan dan bermanfaat untuk belajar elektronika, membuat prototip dan mendebug rangkaian dengan fitur-fitur yang komprehensif dengan antarmuka yang ramah pengguna. Walkwie memberikan solusi efektif yang pemula dan pengguna tingkat lanjut. Nah baik, jadi kesimpulan pada materi ini yaitu Walkwie adalah alat yang efisien untuk kalian belajar dan bereksperimen dengan elektronika tanpa risiko kerusakan fisik. Nah jadi kalian yang ingin belajar menggunakan Walkwie atau merancang pemrograman, kalian tidak perlu membeli. Kalian bisa mengunjungi situs web pada ini yang sudah saya jelaskan. Itu di sana sudah terdapat komponen-komponen atau rangkaian yang ingin kalian buat. Nah, di Walkwie ini dilakukan dengan menulis kode di editor yang disediakan, lalu menjalankan simulasi untuk melihat hasilnya secara real time. Disarankan untuk memanfaatkan fitur simulasi real time untuk memahami interaksi antar komponen dengan lebih baik. Baik, itu saja presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum